Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Setiap manusia, tua atau muda, miskin atau kaya, pikiran punya masalah, tapi semuanya kan membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Bersini ada rumah mama dede, bersini aja berbagi cerita, bersini aja rumah mama dede, bersini aja berbagi cerita, bersama-sama kita jadi berkat, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Jamaah TV1 dimanapun Anda berada. Semoga Anda, saya dan kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Tentunya senang sekali kami hadir kembali menemani Anda di program yang paling ditunggu-tunggu, apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Masya Allah. Kenapa Zara? Mas Bedu senyum-senyum aja nih kayaknya. Ya senyum itu kan adalah sedekah. Sedekah, Ya. Masya Allah. Ibadah, sedekah yang paling murah tuh senyum. Lagi banyak job nih Mas Bedu nih kayaknya nih, happy Enggak, nih. mau banyak job, senyum aja. Senyum aja terus. Ngomong-ngomong job nih Mas Bedu nih, Iya. alhamdulillah ya. Zahra sebagian job ini dari sosial media Mas. Jadi kadang nih kegiatan Zahra atau rutinitas Zahra, pekerjaan Zahra tuh Zahra posting di sosial media. Cuman Nah. akhir-akhir ini tuh Zahra baca ada penyakit namanya ya, penyakit ain. Ain? Heeh. Oh, penyakit mata, pandangan. Nah itu Zahra takut juga ya Mas Bedu ya. Iya, memang sekarang lagi rame tuh penyakit Ain. Jadi katanya ini penyakit Ain itu bisa menyebabkan orang lain itu ya, misalkan nih, Zara posting sesuatu yang bagus. Misalkan Zara punya mobil, Zara punya job yang banyak gitu kan. Terus orang lain suka tuh sama apa? Kayak semacam iri atau kayak nggak suka gitu, maksudnya kayak memuji Zara, gitu kan. Terus akhirnya pujian itu malah lebih tinggi daripada harusnya, kan kita kan muji sama Allah. Nah itu bisa Iya. kena penyakit Ain tuh. Oh ngeri juga ya Mas Bedu ya. Jadi ntar Zara jadi ambruk. Nauzubillah min zalik, nggak mau. Iya, jobnya jadi mobilnya jadi kecelakaan, tabrakan. Janganlah. Hati-hati itu. Iya. Tapi yang perlu dihati-hati lagi adalah takutnya justru kita yang memberikan penyakit Ain kepada orang lain. Nauzubillah min zalik. Misalkan kita ngeliat postingan orang, Zara iri, Zara terus Emang kagum misalnya. puji tapi lupa menyebut nama Allah misalkan. Oh jadi harus menyertakan. Nama Allah, Nama Allah. Masya Allah atau segala macam gitu. Oh, Kayak misalkan misalnya- Zara ngeliat Bedu kan, Ah, Masya Allah Mas Bedu gantengnya, harus pakai Masya Allah. Masya Allah Mas Daripada Bedu ntar Mas ganteng Bedu banget berubah jadi jelek. katanya. Oh gitu ya. Contoh nih Masya Allah Mas Bedu ganteng banget. Nah ada Masya Allah jadi Bedu aman gitu. Oh gitu. Gak berubah nanti kena penyakit Ain, takutnya kena penyakit Ain Bedu bisa jadi gak ganteng. Berarti kalau tiap posting kita sertain Masya Allah gitu boleh kali ya? Pokoknya pujian tuh harus kepada Allah, jangan pada makhluk. Pada Allah ya Mas ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mah. Masya Allah. Masya Allah. Ini mah tentang penyakit Ain Penyakit Ain Mah. yang disebabkan oleh pandangan kita. Pandangan mata. Pandangan mata Mah. Penyakit Ain. Iya. Penyakit Ain. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Allahumma sholli wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Penyakit Ain. Ain. Al ainu hakun. Penyakit Ain itu hak, benar adanya.
Al-ainu. Begitu Rasul bersabda. Al-ainu Benar-benar ada penyakit ain itu. Apa sih yang namanya penyakit ain? Pandangan mata seseorang disertai dengan rasa dendam, rasa dengki, rasa iri dari orang yang hatinya busuk Ya Allah. sehingga mencelakakan orang lain. Astagfirullah. Ada lagi pandangan seseorang, dia terkagum-kagum, terheran-heran dengan sesuatu yang dimiliki oleh orang lain tapi tidak disertai dengan zikir kepada Allah. Itu pun pandangan ain. Ain. Yang namanya ain ini sangat berbahaya. Sampai-sampai Rasul bersabda, doanya bagaimana? A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lamah. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari setan yang terkutuk, juga dari racun dan dari penyakit ain yang berbahaya. Jadi orang kalau dilihat oleh orang yang punya kekuatan mata tadi, banyak bahayanya. Ain ini tidak semua orang memiliki ain. Ada orang-orang tertentu yang karakteristik yang tertentu, punya kelebihan tertentu, dengan pandangan matanya dia bisa melihat orang. Dengan pandangan matanya menjadi celaka, menjadi sakit, menjadi tabrakan, bahkan maaf ada yang sampai mematikan. Astagfirullah. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu kan yang namanya mandi nggak kayak sekarang tiap rumah punya kamar mandi. Iya mah. Ada tempat mandi laki-laki, ada tempat mandi perempuan di tempat yang berbeda. Sahal bin Hanif lagi mandi. Rupanya tutup kamar mandinya nggak sampai tinggi. Kelihatan tubuh dari Sahal bin Hanif ini oleh Amir yang lewat. Ih, bule banget. Bersih banget kulitnya Sahal. Ya Allah, yang namanya Amir ini kagum dengan kemulusan kulit temennya tadi. Dia terkagum-kagum. Dia liatin saking terkagumnya. Ternyata Sahal bin Hanif langsung pingsan. Ditolongin oleh orang. Dibawa ke tempat Rasulullah SAW. Lalu Rasul pun merukyahnya. Akhirnya Sahal pun yang tadi lewat. Karena pas dia liatin langsung blek pingsan. Dia pun datang. Dia bercerita bahwa tadi Sahal lagi mandi. Saya melihat. Nggak sengaja, begitu mulusnya tubuh Sahal, saya kagum dengan dia, saya liatin, tapi kok langsung pingsan. Artinya Amir ini punya mata yang ainnya punya ketajaman dengan kudrat ibadat Allah. Rasul pun memerintahkan ain untuk berwudu, air wudunya dimandikan kepada Sahal bin Hanif, alhamdulillah segar kembali. Masya Allah. Contoh, Iya mah. itu di Riyadh ada seorang ayah. Anaknya lucu banget. Dia bilang, ih lucunya anak kita. Saya bangga dia punya anak seperti ini. Nggak lama kemudian anak ini sakit panas. Suaminya pergi kerja. Dibawa ke dokter. Kata dokter ini anak nggak sakit apa-apa. Dibawa ke perawat. Dibilang nggak sakit tapi anak luar biasa ini panasnya. Nah suaminya merasa tidak enak badan. Dia pulang. Dia bilang dibawa ke dokter, ternyata tidak juga sembuh. Dia kepikiran, jangan-jangan kerasa memuji-muji anak saya, lucu banget, cakep banget. Berbeda dengan anak yang lain. Lalu bapak tadi berwudu, air wudunya dimandikan ke anaknya, spontan sembuh. Jadi ini obat yang paling mujarab. Contoh lagi. Dikatakan ada seorang sahabat mengatakan, ada seorang laki-laki yang punya pandangan mata yang sangat tajam. Dia ini pergi ke tempat perahan sapi. Dia memerah sapi, ternyata air susu sapi itu banyak, gelontor gitu. Masya Dia Allah. terkagum-kagum, hebat banget ini sapi. Dia nanya sama pemiliknya, ada lagi nggak sapi yang kayak begini? Dia terheran, dia terkagum-kagum. Ada, tapi nggak pernah dikeluarin. Soalnya khawatir kenapa-napa. Aneh tapi nyata, tidak lama lagi sapi yang dia perah yang airnya ngegelontor tadi meninggal. Meninggal apa mati kalau sapi?
tewas. Mati. Mati. Tapi yang disembunyikan pun yang itu mati. Mati juga. Ternyata sahabat tadi mengatakan, ketika aku mengagumi sesuatu, mataku panas luar biasa, Ya Allah. tidak terkendali. Ternyata orang yang dia kagumi langsung meninggal dunia. Masya Banyak Allah. kasus yang terjadi, termasuk di masyarakat kita. Ada seorang perempuan yang cantik, yang pamer dengan pakaian, dengan perhiasan, dipamer-pamerkan. Ada orang yang kagum-kagum, ternyata naik motor dia celaka. Boleh jadi karena pandangan mata. Pandangan mata. Oke, baik. Ya Mas, setelah ini kita akan kembali melanjutkan lagi tentang penyakit ain bersama Mamah Dede. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Rumah Mamah Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mamah Mamah Dede. Penyakit ain. Jadi gini Bedu, Hmm. justru kalau mama risau dengan adanya medsos. Iya. Tidak sedikit orang yang memamerkan keberhasilannya. Masya Allah. Usahanya berhasil, rumahnya mewah, tokonya sekarang jadi sekian Maju. puluh toko misalnya. Punya sekian cabang. Punten, orang kan tidak semua sukses kayak dia. Ada orang yang iri, ada orang yang kesal. Udah berjuang tahunan tapi nggak Nggak sukses-sukses. sukses-sukses. Makanya Allah mengatakan wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Lirijali nasibu mimma iktasabu walin nisa'i nasibu mimma iktasabna. An-Nisa 32. Jangan iri hati dengan karunia Allah berikan kepada orang lain. Laki-laki dapat bagian dengan apa yang dia usahakan. Perempuan dapat bagian dengan apa yang dia usahakan. Itu penyakit ain. Penyakit ain. Contoh, maaf. Sekarang nih ya, kan mama walaupun nenek-nenek tahu sedikit tuh di Iya, medsos. Ya. Ada suami istri yang bermesra. Berpelukan. Masya Allah. Bercambu, dikomentarin. Liburan ke luar negeri. Masya Di tempat salju. Lagi bercengkerama dengan anak bininya. Boleh jadi Anda bangga, kagum dengan keluarga Anda. Terpikirkankah Anda ada duda Kasihan. yang nggak punya bini, nganggur. Ada janda yang nggak punya suami, pengen punya kemesraan. Ada yang pengen jalan-jalan, jangankan keluar negeri, keluar kota aja nggak punya duit. Gak ada ya Allah. Apa mereka nggak iri dengan kalian? Iya. Itulah yang menyebabkan penyakit ain datang. Ngumumkan Karena kehamilan juga. Mama. mengumbar kemesraan. Kenapa kemesraan diumbar di medsos? Di rumah aja. Anak lu aja nggak boleh lihat kok. Iya mah. Harusnya cuma di kamar doang. Ini kesalahan medsos dimanfaatkan di tempat yang salah. Kan manfaatnya banyak, tapi banyak juga yang seperti itu. Coba Masya Allah, orang iri dengan keberhasilan orang. Orang iri dengan kesuksesan orang. Masya Allah, karena itu dua. Yang pertama datang dari orang yang iri, benci, dendam dengan seseorang. Ya Allah. Dari hati orang yang busuk, sehingga ingin menghancurkan orang tadi. Karena gue nggak dapat, kok cuman lu doang. Ini penyakit yang pertama. Iri dengki ya. Yang kedua, orang ini kagum, bangga, hebat banget dia. Cuman tidak disertai dengan zikir kepada Allah, itu yang salah. Makanya dalam Al-Kahfi 39 dikatakan, kalau kita melihat sesuatu ucapkan Masya Allah. Tabarakallah, la haula wa la quwata illa billah. Zikir kepada Allah. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang benar beriman kepada Allah, hatinya tenang dan tentram dengan zikir kepada Allah. Ketahui oleh kalian, zikir kepada Allah, hati kalian tenang dan tentram. Contoh, Iya mah. mamah muda. Kumpul dah tuh. Ya. Yang anaknya bareng sekolah. Tidak sedikit hari gini Bedu. Yang emaknya bangga, anak saya mah hebat. Masya Allah. Soleh bener, di sekolah belum pernah ranking 5. Ya Allah. 1, 2 hebat. Pinter banget. Anak saya mah cerdas banget. Tiap baca atau saya bacain dia dengar langsung masuk di otaknya. Masya Allah. Hebat ya Bu. Padahal anak yang dia banggakan satu sekolahan dengan anaknya emak yang diajak ngobrol. Ada nggak keirian emak tadi? Ada. Ada.
Kata emak tadi, ya Allah, kan anaknya bareng ya. Bareng sekolahnya. Kenapa kok anak saya nggak secerdas dia? Iya. Padahal mah boleh jadi lebah, dilebih-lebihkan. Makanya sekali lagi dilarang kita menunjukkan kebahagiaan kita di depan orang. Dilarang menunjukkan kebahagiaan, keberhasilan, kesuksesan kita di depan orang. Kenapa? Banyak orang yang punya penyakit ain akan menghancurkan hidup kita. Bahaya penyakit ain itu. Termasuk Bisa mencelakai orang. Ya Allah. Jadi orang sakit, menjadi orang celaka, menjadi orang mati bahkan. Mati, Masya Allah. Tidak sedikit ini yang terjadi. Termasuk ini Mas, termasuk mengumumkan kehamilan dengan tes pack gitu Mas. Ini yang berlebihan. Khairul umur awsatuha, sebaik-baik urusan yang sedang-sedang saja. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jangan berlebihan. Allah benci dengan orang berlebihan. Al-Araf 31. Jadi hati-hati karena penyakit ain dapat timbul gara-gara kita yang nyosor. Gara-gara kita yang cablak. Gara-gara kita yang pamer keberhasilan kita sehingga orang iri dengan keadaan kita. Itu yang mengundang penyakit ain yang mencelakakan diri kita. Makanya tutup. Bersyukur kepada Allah. Bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan amal perbuatan, nggak perlu pamer sama orang. Ya. Bagaimana kalau memang pada dasarnya pekerjaan yang atau profesi yang dia lakukan memang sumbernya adalah dari sosial media, mah. Jadi misalkan para selebgram, mereka dapat endorse, dapat pemasukan uang itu dari dengan memposting. Nah itu bagaimana? Seandainya yang dia posting, yang dia publikasikan adalah yang benar, memberikan contoh yang baik dengan niat karena Allah sih boleh-boleh saja. Tapi maaf dalam tanda kutip, ini Mama dengar sendiri. Iya, Ma. Banyak yang dia posting itu hanya karangan. Misalnya, yang dimasukin medsos suami istri mesra banget. Padahal Pembaginya cerita berantem. Ya Allah. Dibilangin suaminya, ya Allah begitu menyayangi istrinya. Dirangkul, dikecup, dan seterusnya dipuji. Padahal kenyataannya suaminya tukang celak. Palsu. Jadi Ma. itu asli, tapi palsu. Itu yang dibenci Itu oleh Allah. Kebohongan. Berarti boleh asalkan kebenaran ya, Ma, dan Hati-hati ya. kebaikan. Karena sekarang kalau Mama lihat di medsos itu banyak sekali orang yang maaf memuji keluarganya. Memuji anaknya. Memuji suaminya. Pikirin oleh kita. Emang yang baca semua orang punya pasangan. Iya. Ada yang pengen nikah di bulan apa suami. Ada yang hidupnya buat makan aja susah. Ya. Apa mereka nggak sedih? Sekarang maaf bedu, banyak yang pamer makanan, pamer kue. Kalau bagi sih mah orang silahkan. Ini mah pamer, enaknya orang mah makan nasi aking. Tegakah Anda? Iya, Ma. Lebih baik saya rasa nggak usah pakai medsos begitu. Manfaatnya yang baik. Tapi bantu tetangga kita, keluarga kita. Lebih berguna diri kita daripada kita pamer kehebatan kita. Semua milik Allah. Tapi harus dengan cara yang benar. Syukur dengan hati, syukur dengan lidah, syukur dengan amal perbuatan. Bukan pamer kehebatan kita. Ya. Kalau misalnya nih, Mah, mau menakar atau mengetahui seseorang itu sebenarnya dirinya ini saya kena penyakit ain atau tidak ya? Adakah caranya, Mah? Ada. Seperti apa, Mah? Misalnya, kalau kita kena penyakit ain ada atau enggak? Suka ada iri nggak dengan orang? Ada nggak rasa heran si anu berhasil gue enggak? Kalau kuliahnya bareng, kerjanya satu kantor, kok lakinya dia udah bisa beli rumah, beli mobil, kok gue belum? Kalau ada perasaan itu artinya Anda punya penyakit ain. Nauzubillah. Nah, kalau kebalikannya, Mah, orang yang terkena ain bisa nggak mendeteksi dirinya? Saya nih kayaknya kena ain deh. Ada caranya nggak, Mah? Banyak zikir. Oh, Kapan zikirnya? seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Al-Ahzab 142. Hei orang yang beriman, zikir, ingat kepada Allah dengan ingatan yang banyak dari pagi sampai petang. Makanya Al-Kahfi 39 mengatakan, kalau kita melihat sesuatu yang hebat, ucapkan Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Masya Allah. Zaman Rasul pun kita lihat di dalam Al-Qalam 51 dikatakan, orang-orang kafir ini hampir mencelakakan Muhammad dengan pandangan mata mereka, penyakit ain mereka. Apalagi ketika mereka mendengar ayat-ayat Al-Quran, mereka mengatakan Muhammad adalah gila. Al-Qalam 51. Yang dimaksud pandangan mata mereka
pandangan mereka yang mencelakakan karena benci dengan Nabi Muhammad. Akhirnya apa yang terjadi? Orang-orang kafir menyuruh orang yang punya mata kuat yang tadi untuk menghipnotis, mempengaruhi Nabi Muhammad, mencelakakannya. Orang yang punya ain tadi ketemu dengan Rasulullah di tengah jalan. Rasul bilang, engkau Tuhan kata kaummu. Tapi aku mengatakan, engkau adalah Tuhan karena pandangan matamu. Allah menjaga aku dari pandangan matamu yang busuk. Nabi Muhammad dijamin oleh Allah daripada pandangan ain orang tadi. Makanya kita harus banyak berdoa. Misalnya kita punya bayi. Doa bayi kita gendong. U'iduka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hamah wa min kulli ainin lamah. Aku perlindungkan anak ini kepadamu ya Allah dengan kalimatmu yang sempurna dari godaan setan yang terkutuk. Aku berlindung kepadamu dari racun-racun, karena banyak orang yang meracun orang lain karena tidak suka. Melawan dengan kekuatan nggak mampu. Dengan cara ditusuk dari belakang, diracun minumannya, diracun makanannya. Ini doa yang Nabi ajarkan dari pandangan mata yang tajam. Makanya, duduk lihat. Kalau orang yang menghipnotis, lihat mata saya. Iya, disurat matanya, Mas. Tidur. Pelak. Tertawa kamu seolah-olah melihat yang lucu. Ketawa. Gila kan? Iya, Mas. Hayo nyender. Haram ngeglosok dari pandangan mata. Bisa Hati-hati. menguasai, bisa menjadi pemimpin. Betul, gitu, Mas. gara-gara mata. Oke. Iya. Nah, untuk penyembuh ain sendiri tadi Mama sampaikan ruqyah ya, zikir. Mas? Di ruqyah, dari sini yang mengatakan di ruqyah itu boleh. Rasul sendiri meruqyah Sahal bin Hanif. Waktu dia lagi mandi, dikagumi oleh Amir. Dia mulu sekali, pingsan. Rasul meruqyah Sahal bin Hanif. Ya. Atau meruqyah diri sendiri juga bisa ya, Mas? Bisa. Dengan banyak zikir, doa, Banyak, dan boleh. juga pastinya mendekatkan diri kepada Allah. Betul, Mama, banyak nanti zikir. kita lanjutkan kembali ya, Mas. Nah. Baiklah, jamaah. Kita akan kembali untuk Anda tentunya dengan pembahasan penyakit ain. Tapi Anda jangan kemana-mana, karena setelah ini Mama akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk via Instagram di @rumahmamadede_tv1. Tetap bersama kami di Rumah Mama Dede. Sini aja rumah Mama Dede. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita jadi berkah. Insya Allah berakhir bahagia. Terima kasih jamaah TV One, Anda masih bersama kami di Rumah Mama Dede. Nah, mengenai penyakit ain ini tentunya banyak juga jamaah yang bertanya nih Mas Bedu via Instagram ya. Yang pertama pertanyaannya adalah dari ini, Ana Janilis. Ana Janilis. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam Ana Janilis. Galau nih Mah, Ayo, mau Nom. tanya Mah, bagaimana kita tuh kalau orang yang memandang kita itu punya rasa benci ke kita, dan apa yang kita lakukan saat kita kena penyakit ain Mah? Itu pertanyaan saya Mah, mudah-mudahan dijawab ya Mah. Tadi sudah ya Mah? Anak Janilis, jangan berharap semua orang menyukai kita. Iya. Jangankan kita. Rasulullah sendiri orang yang paling mulia di alam dunia. Ada orang tidak suka, ada orang benci, ada orang yang ingin membunuhnya. Ya Allah. Ada yang lagi sujud ditumpukin dengan kotoran onta, dengan isi perut onta. Itu orang hebat, apalagi kita. Lagi kita. Kalau seandainya ada orang tidak suka dengan kita, ya nggak usah kita maksa dia harus suka. Dunia gitu. Tapi kita lakukan yang terbaik. Baik ucapan kita, sikap kita, perilaku kita, layani keluarga, lingkungan masyarakat sebaik-baiknya. Sesuai dengan ilmu yang kita miliki, jangan sombong. Orang suka, jangan gue pikirin. Yang penting saya melakukan yang terbaik sesuai dengan ilmu yang saya miliki. Itu yang benar. Jangan mikirin orang. Kalau kita mikirin orang, saya jamin gak bakalan maju hidup kita. Yang penting yang gue kerjakan ya doa Allah ridho. Emang gue pikirin, gue tahu jalan kok. Iya Mah. Nah, kalau sudah terkena tuh Mah bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasi penyakit Oke, ain. boleh Kalau kena. diruqyah. Diruqyah. Oke. Kemudian banyak berzikir. Selalu di hati kita ucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Ibah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Di mobil kayak di jalan setel tuh radio nggak susah ini.
murotal setel nggak habis-habis, insya Allah lebih selamat ketimbang hati kita tidak ada zikir kepada Allah. Masya Allah, seperti itu ya, Ana Janilis. Nah, Lanjut. kalau diri kita sendiri bisa nggak menyebabkan ain? Bisa. Misalkan kita melihat keberhasilan kita nih. Ya. Kita kerja sekian tahun, tiba-tiba bisa beli mobil. Terus mobil kita pandangin terus. Waduh. Bangga Wah, gue, ya Allah. berhasil ya Allah. Pengen beli mobil ini, pengen rumah ini, ya Allah kecapai semua keinginan kita. Kalau kita bangga dengan diri kita, artinya mendahului Allah sombong. Ya Allah. Allah berfirman dalam hadis qudsi, sombong adalah selendangku. Siapa yang mengenakan selendangku, dia memusuhiku. Harusnya bagaimana? Kita berhamdalah. Alhamdulillah. Anda silahkan lihat Al-Qasas ayat 70. Walladzi la ilaha illa huwa lahul hamdu fil ula wal akhirah. Al-Qasas 70. Dialah Allah yang tidak ada yang patut disembah kecuali hanya Dia. Dialah pemilik pujian dari awal sampai akhir. Buktinya saudara kandung gue nggak ada yang kayak gue. Bisa beli rumah, mobil, bisa ngebagi orang banyak. Buktinya teman kuliah juga nggak sama. Kenapa? Karena Allah. Makanya kembalikan kepada Allah. Ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milikmu ya Allah yang menguasai alam raya. Lalu bersyukur dengan amal perbuatan sesuai dengan apa yang Allah limpahkan kepada kita. Itu yang benar. Selanjutnya ada pertanyaan dari Instagram lagi nih Mah. Dari @nailah_amirah12. Naila dan Amirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Naila sama Amirah cucu gue doang tuh namanya. Oh iya ya. Amira ya. Galau nih Mah. Ada apa Naila sama Amirah? Mah, dulu waktu kecil di kampung saya anak bayi dikasih bawang putih yang disematkan dengan peniti di bajunya. Katanya sih untuk menghindari jin dan setan jahat. Salah. Dan orang yang ingin Bawang berbuat putih jahat buat kepada ketoprak. sendiri. Oh iya enak Mah. Salah. Salah ya Bawang putih Mah. buat ketoprak, bener, Jadi boleh ini itu. dibolehkan buat ikhtiar nggak Mah? Katanya. Tidak. Ikhtiar yang salah. Nggak boleh. Nggak Musyrik ada. takutnya, Mah. Bawang putih buat Anak ketoprak. kecil kasih ketoprak, kasih bawang putih apa Bang peniti buat Le, apaan? nih kan ayah peniti Iya. gitu ya. Apakah setan kabur gara-gara lihat ketoprak? Gara-gara lihat Bawang peniti putih. sama bawang putih? Enggak. Bahkan mencelakakan yang hamil. Yo, pakai pisau lipat, kemudian pakai peniti. Bagaimana kalau lagi jalan ke Sandung? Seret, Ah. pisaunya nusuk dia. Jangan, kagak ada ngarang dasar orang kampung. Iya. Kagak ada beneran. Nggak gua. ada ya. Nggak misalnya. Itu mau coba di film-film doang, di papir-papir tuh yang nggak pakai bawang putih takut ya. Lu udah tahu karangan lu pada nonton. Itu yang membuat share-nya naik. Iya, Pak, itu Merusak akidah kita. Film zaman dulu tuh, Mah. Iya. Mah, ini Zahra kemarin baru banget lihat di Instagram ya, Mah. Naon? Ada dari Syekh Abdul Aziz Asadan. Beliau berkata, katanya tanda-tanda ain berikut ini umumnya bentuknya sakit kepala yang berpindah-pindah, pucat di wajah, sering berkeringat, buang air kecil, nafsu makan lemah. Nah, apakah hal Corona ini kali itu, Mah. kita bisa Walau percayakan? alam yang jelas dengan pandangan ain tadi, mata yang jahat tadi, bisa orang jadi sakit, bisa mendapatkan kecelakaan, bisa sakit yang berpindah-pindah dari mana-mana, bisa membuat kematian. Kalau tanda khusus seperti itu, Mama baru dengar. Baru dengar ya, Mah. Berarti ya di sosial media itu. Wallahu alam, wallahu alam. Soal- Boleh jadi pengalaman dia. Mama kan nggak ngerti tentang ilmu itu, Iya, sekedarnya. Sekedar. Wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Berarti artinya ada doa penangkal dong, Mah. Bukan Doa penangkal. penangkalnya tadi. Tadi yang Mama bilang. U'iduka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lamah. Ya Allah, aku perlindungan semua keluarga ini ya Allah kepadamu dengan ayat-Mu yang sempurna ya Allah. Dengan godaan setan yang terkutuk ya Allah. Dengan segala racun yang ada ya Allah. Dengan pandangan mata yang jahat. Jangan jahat, nauzubillah. Masya Allah, ini yang terjadi. Banyak berdoa ini, kata Rasulullah, saking bahaya penyakit ain. Tapi yang kita harus tahu, tidak semua orang punya pandangan mata yang tajam. Iya. Ada orang yang memang oleh Allah diizinkan. Mungkin kalau kita bilang yang disebut punya indera yang keenam dan seterusnya. Walau alam bisawab. Tapi jelas penyakit ini memang al-ainu hakun, benar-benar ada. Iya, bahkan Rasul pun mengakui ya, Mah, ya, bahwa ini memang Mengakui. ada. Rasul sendiri pernah kan itu di dalam surat Al-Qalam 51. Bahwa jelas bahwasanya ketika kita ingin mengumumkan, mempublikasikan sesuatu kebahagiaan atau keberhasilan, pikir-pikir dulu lah. Takut membuat orang lain menjadi iri dan dengki sehingga menyebabkan penyakit ain. Kita Kalau penyakit mama ain. bahkan berpikir ngapain sih kita pamer sama orang?
Kecuali kalau yang kita pamerin dibagi sama kita, merasakan kebahagiaan yang kita rasakan. Oke. Kecuali Ya. Mamah lebih baik menghindarinya. Mungkin kalau kalian bilang dasar orang tua kolot, lu kate kolot, emang gue pikirin daripada banyak orang yang tidak suka dengan kita. Iya, iya. Daripada kita menyebabkan penyakit ain buat Ya, orang. mendatang asli jadi bundang. Bener-bener. Jadi sama aja mengundang musibah buat diri kita sendiri gitu Betul. ya, Pak ya. Oke, baiklah Mas, terima kasih ya, Mas ya. Enggak. Ya, baik jamaah, Bapak Ibu di rumah, jangan kemana-mana dulu, karena sesaat lagi bakal ada Mbak Lula Kamal yang mau berbagi informasi kesehatan bersama suplemen sendi Well Move. Silakan Mbak Lula Kamal. Koreksi diri, kemudian banyak beristighfar, masing-masing likulli sein kodra. Ada orang itu kodarnya masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama, Nabawi, Ipah, Bedu. Bedu juga boleh duduk, Bedu. Oh, duduk aja? Dong. Kalau gitu. Kabar semua baik kan? Baik, alhamdulillah. Khusus buat Bedu, saya nanyain mertuanya gimana. Alhamdulillah makin cantik. Bukan, lututnya gimana? Udah oke. Lututnya semenjak sendinya. dari saran dari Mbak Lula Kamal, sendinya sekarang udah enak lagi buat digerakin. Enggak aku lagi. Alhamdulillah. Sekarang buat pemirsa di rumah nih, karena kita keseringan di rumah biasanya jadi kurang bergerak. Supaya sendinya nggak kaku dan nyeri, ada kuncinya. Pertama, tetap beraktivitas. Yang kedua, tetap berolahraga. Jaga daya tahan tubuh dan kemudian minum Well Move ya. Insya Allah yang namanya sendi dan daya tahan tubuh kita selalu terjaga. Well Move ini adalah suplemen sendi yang bekerja memperbaiki dan melumasi tulang rawan sendi sehingga sendinya jadi lentur dan mudah untuk digerakkan. Well Move ini terbuat dari bahan baku alami yang diambil dari tulang rawan ikan laut sehingga aman untuk dikonsumsi secara rutin dalam jangka waktu panjang. Apalagi Well Move kandungannya juga lengkap. Sekarang tuh ada vitamin C dan zincnya yang memang berperan untuk menjaga daya tahan tubuh. Jadi minum Well Move itu bukan cuma mengatasi nyeri sendi, tapi juga menjaga daya tahan tubuh. Tapi harus dilihat aturan pakainya. Supaya hasilnya maksimal, minum Well Move-nya itu 3 kali sehari 1 kaplet. Kalau bicara halal, Well Move ini terjamin halalnya karena sudah mendapatkan sertifikat halal. Bahkan merupakan satu-satunya suplemen sendi yang mendapatkan halal award yang diselenggarakan oleh MUI. Jadi kesimpulannya nih, rahasia sendi sehat itu nggak harus mahal, tapi harus terjamin kualitas dan keamanannya. Buktinya aja Well Move harganya terjangkau. Satu amplop seperti ini harganya cuma 20 ribuan. Kalau yang lain, nggak bisa ngomong deh ya, cek aja sendiri. Jadi kalau ada suplemen sendi yang harganya terjangkau, terjamin halalnya gitu ya, dan alhamdulillah terbukti berkhasiat. Memang kita masih mau nih beli suplemen sendi yang udah mahal, nggak jelas lagi halalnya. Pasti nggak mau ya ibu-ibu sekalian ya. Yang mahal mah jelas, ngambil untungnya kebanyakan. Ayo cepet dibeli Well Move-nya ya. Bisa di toko obat, apotik, atau di minimarket yang deket aja sama rumah. Rumah Mama Dede. Terima kasih Jamal TV One, Anda masih bersama kami tentunya di rumah Mama Dede. Penyakit ain mah. Ya, Untuk penyakit ain ini sebenarnya apakah ada perbedaan? Misalnya, karena dia beragama yang baik, soleh atau tidaknya, berarti dia terhindar dari penyakit ain. Ada tidak seperti tidak itu? juga. Tapi orang yang hatinya selalu terpaut kepada Allah, dia bisa terhindar daripada penyakit ain. Makanya Mah tadi mengatakan, isi hati kita dengan kalimat-kalimat thayyibah. Banyak berzikir, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Namun seandainya Allah berkehendak kita terkena, tidak mustahil dengan izin Allah. Ma asaba bi musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. At-Taghabun 11. Musibah yang menimpa kalian termasuk orang yang kena penyakit ain, dikirim oleh orang dia kena, kata Allah izin Allah. Bagaimana menghadapinya? Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Hadapi dengan iman, maka kalian diberikan hidayah oleh Allah dan Allah mencatat yang kalian lakukan. Usaha yang kita lakukan mengatasi dari kiriman penyakit ain tadi dengan iman kata Allah. Semua dicatat oleh Allah kebaikannya. Berarti ain tuh bisa dibilang juga sihir juga ya, Bang? Enggak ya? Beda ya, Bang, dengan sihir ya, Bang ya?
berbeda. Tapi ada yang memang seperti Mama bilang tadi, orang yang bertapa dari tenda, 3 hari 3 malam dia nggak makan, dia berusaha mencari ilmu tadi, akhirnya dia punya kekuatan. Begitu dia keluar tendanya, dia melihat ada kuda, ada penumpangnya, ada kambing, ada penumpangnya. Wah, keren banget ya, hebat banget ya. Tapi tidak disertai dengan zikir, maka kuda tadi mati, kambing tadi mati. Ya karena Allah. jauh dari zikir kepada Allah. Itu permasalahan sebabnya. Ya. Berikutnya Mah, ada pertanyaan dari Instagram nih Mah. Dari Hokage Aufa. Hokage Aufa. Assalamualaikum Mah. Waalaikumsalam Hokage Aufa. Galau nih Mah. Ada apa, Dulu Hokage saya Aufa? selalu gagal setiap mendekati perempuan untuk saya jadikan masa depan. Entah kenapa setiap kali melihat orang yang pacaran rasanya agak benci. Gak mau lagi perbuatan yang dulu terulang. Dan trauma untuk mengulanginya. Apakah itu termasuk penyakit ain ya Mah? Betul. Anda iri dengan orang yang punya pacar. Kenapa setiap mendekati perempuan gagal? Ngaca, koreksi diri. Koreksi Jangan diri. menyalahkan orang, apalagi iri dengan orang. Nah katanya gimana cara ngilanginnya Mah penyakit ain itu? Koreksi diri aja dulu Koreksi diri, kemudian banyak beristighfar. Masing-masing likulli sein kodra. Ada orang itu kodarnya ya. masing-masing. Masing-masing. Berpikirnya positif. Boleh jadi dia bukan yang terbaik untuk saya. Untung engkau perlihatkan sebelum adanya pernikahan dia nggak setia. Ya. Untung engkau perlihatkan sebelum adanya pernikahan keburukan engkau tampakkan. Sehingga saya tidak celaka setelah menikah. Berikan yang terbaik. Begitu. Wa sa'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa sa'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Al-Baqarah 16. Sesuatu yang kamu benci boleh jadi baik buat kamu. Sesuatu yang kamu sangat menyukainya boleh jadi buruk buat kamu. Allah tahu kebutuhan kalian. Kalian tidak tahu apapun, silahkan jangan Anda berputus asa, langsung bergerak lagi, nyari yang terbaik, langsung menikah, jangan lama-lama dipacarin karena deodo es asa. Dosa. Baik, kalau begitu, Ya. terima kasih Mama tausiahnya hari ini mengenai penyakit ain. Pastinya juga jamaah, hari ini kita mendapatkan ilmu baru lagi dari Mama mengenai penyakit ain yang tentunya kita semua tidak ingin penyakit ain itu hadir kepada diri kita. Seperti yang tadi Mama sampaikan di dalam surat Al-Kahfi 39 bahwa perbanyaklah kita mengatakan Masya Allah, la haula wala quwata illa billah, dan tentunya perbanyak berzikir. Apabila nantinya mungkin Anda merasa diri Anda terkena penyakit ain, bisa meruqyah diri sendiri atau juga pastinya dengan penjagaan diri, perbanyak doa-doa, zikir pagi, petang, dan juga mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai penyakit ain merusak apalagi membuat diri kita terpuruk. Marilah kita tutup hari ini dengan doa Mama. Silahkan. Pemirsa, angkat tangan yuk, hadirkan hati kita, munajat kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikan kami orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Karena benar-benar penyakit ain ada. Al-ainu hakun. Penyakit ain ini benar-benar ada. Rasulullah mengatakan. Bahkan engkau pun mengatakan dalam Al-Quran, penyakit ain ini hampir saja mencelakai Rasulullah SAW. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah, agar kami terhindar dari pandangan mata yang busuk. Agar kami terhindar dari orang-orang yang iri, yang dengki, yang dendam kepada kami ya Allah. Kami mohon perlindungan hanya kepadamu ya Allah. U'iduka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lamah. Namun ya Allah, seandainya saja penyakit ain ini datang kepada kami, kami yakin itu izin darimu ya Allah. Mantapkan iman kami kepadamu ya Allah. Yakinkan kepada kami ini ujian yang kau berikan kepada kami ya Allah. Ini kafarat yang harus kami tebus dengan apapun yang kami peroleh saat ini ya Allah. Insya Allah kami yakin semua ujian
yang Engkau berikan kepada kami pasti ada hikmahnya ya Allah. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ya Allah, lindungi kami. Pelihara kami. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede, terima kasih Mah buat ilmu dan tausiahnya. Zahra, terima kasih. Sama-sama Mas Bedu. Terima kasih Anda Bawi. Dan sekali terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mamah Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mamah Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Dan jangan lupa juga follow akun Instagram kami di @rumahmamahdede_TV1. Dan insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di Rumah Mamah Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.